Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Angel Official 68. Nah, di video kali ini, aku mau bacain cerita horor dari salah satu subscriber aku. Cerita kali ini kita sebut aja namanya itu Maya. Jadi, waktu itu Maya di rumah sama keluarganya. Pas jam 9 malam, Mama Maya, adik Maya, dan ayah Maya pergi ke rumah budenya. Pas itu abang Maya belum balik dari pekerjaannya. Nah pas jam 10 malam, Maya dengar di belakang ada kayak yang manggil, kayak ngomong ayu gitu. Nah pas dengar gitu, Maya bingung siapa yang manggil. Padahal kan Maya sendiri di rumah. Setelah suara itu gak ada lagi, Maya dengar ada suara motor di depan rumah. Maya lihat, pas dia lihat ternyata itu mama, ayah, dan adiknya yang baru sampai rumah. Maya bukain pintu dan bilang, kok lama pulangnya mah? Dan mama Maya cuma ngangguk aja. Dan Maya nanya ke ayah, sama seperti mama, ayah Maya cuma ngangguk aja. Maya otomatis bingung dong. Mama, ayah, dan adik Maya pergi ke dapur. Setelah itu perasaan Maya gak enak. Dalam hati Maya kayak ada gini. Kenapa ya mama sama ayah aneh banget? Dan pas Maya ngomong itu, Maya dengar ada suara pagar yang lagi dibuka. Pas Maya lihat itu ada mama, ayah, dan adiknya. Dan langsung Maya lari bukain pintu dan Maya bilang ke mama, Mama tadi ada mama pulang gak? Dan jawaban mama Maya bikin Maya kaget. Kata mama Maya, enggak ada sama sekali. Ini mama aja baru pulang. Kamu kenapa? Mama Maya nanya gitu ke Maya sambil kebingungan dan Maya langsung merinding. Lalu Maya ceritain, pas Maya lagi begadang, Maya ngelihat kepala-kepala doang, ngeliatin Maya dan menghilang. Lanjut buat cerita yang kedua, healing ke Jogja dan nginep di hotel malah digangguin sampai gak bisa tidur. Pengirim cerita ini kita sebut aja namanya itu Lani. Jadi waktu Lani liburan di Jogja pas nginep di hotel, waktu itu Lani liburan ke Jogja dan nginep di salah satu hotel yang lumayan besar. Lani liburannya bersama 7 orang keluarga Lani. Pas jam 5 sore, saudara Lani pergi, tapi Lani gak tahu saudaranya pergi kemana. Lani ditinggal bertiga sama kakak sepupu Lani dan nenek Lani. Saat nenek Lani sedang mandi, Lani dan sepupu Lani mendengar suara ketokan pintu. Itu waktunya pas menjelang maghrib. Ketokan itu Lani biari aja, karena Lani kira Lani salah dengar. Kejadian yang paling serem sekitar jam 9 malam. Nenek dan kakak sepupu Lanida sudah tidur, sedangkan Lani masih nonton TV. Saat itu Lani mendengar lagi suara ketokan pintu. Sambil manggil nama Lani. Dan kakak sepupu Lani, dia seperti ngomong lagi minta dibukain pintu. Saat Lani pikir saudara Lani, karena Lani males turun, Lani WA saudara Lani. Mbak, sampai mana? Apakah sudah sampai? Dan dia jawab, oh belum, ini masih macet. Dan Lani kira mbaknya bercanda. Oh ternyata beneran, dia masih kejebak macet di situ. Lani langsung merinding. Tanpa Lani matikan TV-nya, Lani langsung tidur. Lani yang sulit buat tidur karena suara ketokan pintu masih kedengaran jelas. Ternyata Mbak Lani sampai di hotel sekitar jam 12 malam. Lani merinding banget. Dan Lani ceritain semua sama mbaknya. Lanjut buat cerita yang ketiga, cerita horor kali ini datang dari teman kita Farah. Jadi Farah dibangunin tidur sama mama Farah jam 3 pagi untuk buang air kecil. Sehabis buang air kecil, Farah mau lanjutin tidur. Nah, di depan pintu kamar Farah ada lemari yang di atasnya ada koper. Nah, di situ Farah tutup pintunya. Lalu ada bunyi koper jatuh, tapi nggak ada apa-apa yang jatuh. Besoknya Farah main-main sama temannya Farah. Kita sebut aja Naila dan Farah sama Naila main masak-masakan.
Dan ada barang jatuh di situ. Farah dan Naila berpencar mencari barang yang jatuh itu. Di situ Farah ngajak lanjuti main. Nah, Farah mainnya di depan kamar, sebelah pas di depan kamar mandi. Saat Farah rebahan dan Naila, mereka mendengar ada suara yang orang mandi. Pas Farah lihat, tidak ada orang yang mandi. Farah berkehendak nggak usah dilanjuti mainnya dan bubar aja. Dan Farah ambil Al-Quran dan baca-baca di situ. Nah, Farah punya tetangga yang bisa lihat hal gaib. Kata tetangga Farah, di tempat Farah yang main biasanya ada banyak anak kecil main-main. Dan kalaunya datang dari keponakan subscriber aku. Kita sebut aja subscriber aku itu Yani. Dan keponakannya itu kita panggil aja dengan nama Nana. Jadi, Nana dan Yani mau berangkat tarawih. Saat di tengah perjalanan, Nana ngelihat sosok hitam gede. Nana bilang sama Yani, "Mbak, itu kok ada yang orang hitam ya, yang gede banget?" Yani jam mandi. Dan Nana bilang ke Yani, "Mbak, aku tadi lihat ada Mbak Kunti lagi terbang, mukanya hancur." Nana nggak tahu sosok hantu yang hitam gede. Di situ Yani nggak berani cuci muka. Jadi saat Nana tanya, Yani bilang, "Sudah, tadi sebelum kamu malahan." Nana yang bingung soalnya tadi kan Nana masuk rumah Mbak belum kan? Dan Yani bilang langsung ke kamar mandi. Yani bilang, "Alah, sudahlah kita mau tidur." Gak ceritain Mbak Kunti, kebetulan Nana belum tidur di situ. Saat Nana sudah tidur, Yani gak bisa tidur karena Yani dengar suara ketawa cewek. Tapi Yani gak tahu siapa, ya udah Yani abaikan aja. Karena Yani ingin cepet-cepet tidur, keesokannya gak ada masalah lain seperti biasa. Singkat cerita, Yani dan Nana tarawih lagi. Tidak ada masalah atau gangguan-gangguan lain. Saat Yani dan Nana pulang, Yani mendengar suara uraman harimau. Dan anehnya Nana gak dengar apa-apa. Yani pikir itu cuma halusinasi aja. Tapi Yani lihat mata merah dan tanduk yang runcing. Yani gendong Nana dan Yani lari sekencang-kencangnya. Gimana menurut kalian dengan 4 cerita ini? Komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka sama video kayak begini, jangan lupa buat like, komen kalau kalian punya pengalaman horor, subscribe channel ini, dan jangan lupa follow TikTok aku, Cerita Angel 68. See you!